bisa perlu waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi untuk aktivitas harian itu sih baru ketahuan ya setelah dia diserang, kita tahu ternyata pangkal sakit kepalanya itu di tulang lehernya, sakit kepala sebelah kayak migrain gitu. kayak migrain Awalnya ya. seperti itu. Iya, setahu saya dia pernah ke Swiss, nggak ketemu ya sakitnya apa. Dari Swiss aja dia masih tetap sakit, ya itu harus di sini ketahuannya dok ya, ternyata masalahnya di tulang leher. Jadi waktu Mbak Niki pertama ke poliklinik kita itu memang keluhannya nyeri di leher sampai ke bahu ya, sama ada juga nyeri kepala sebelah ya. Nah jadi memang sih perlu kita ketahui juga bersama bahwa nyeri kepala sebelah ini belum tentu dari lehernya juga sih. Gitu ya? Bisa jadi dia berdiri sendiri ada masalah lainnya. Tapi kalau nyeri yang dari leher sampai ke bahu itu memang dari bantalan tulang belakangnya. Ya, dia mengeluhnya di sini soalnya dari udah setahun ini di sini gitu, sebelah berat gitu di sebelah sininya. Saya pikir ya kayak sakit migrain biasa, karena nggak nyangka akan ada masalah di tulang leher, karena yang pernah Niki cerita ke saya sih kan dia memang agak miring jalannya dong. Saya pikir tulang yang lain, nggak kepikir kalau itu adanya di leher. Terima kasih. Ya, nanti kita evaluasi lagi dulu pasca operasi ya. Kita masih belum bisa menilai banget. Kalau misalnya nyeri kepalanya hilang sih alhamdulillah ya. Kalau misalnya memang dia nyeri kepalanya masih ada, mungkin harus kita evaluasi lagi dari mana sebenarnya. Tapi kalau nyeri dari bahu, leher ke bahu sih tadi sih saya pas waktu saya visit sih Mbak Niki bilang sih udah enggak sih. Iya betul, tadi juga dia ada bilang ke saya, enak kak, nggak berat ya, udah nggak berat ya. Oh, tapi terus sebenarnya sih ada satu lagi kemarin tadi karena Mbak Fitri bilang Mbak Niki kan jalannya agak miring ya. Iya. Jadi sorry saya lupa tadi, saya agak salah kasih informasi tadi. Jadi memang ada dari ronsen, kita udah ronsen Mbak Niki itu tulang belakangnya yang kelihatan semuanya dari leher sampai bawah tuh Mbak Niki memang ada skoliosis dia. Nah tapi skoliosisnya ini sih ringan, bukan suatu hal yang memerlukan tindakan medis apalagi tindakan operasi. Ya kalau stroke sih enggak ya, cuman memang kalau kondisi saraf terjepit di leher yang berat itu memang kalau yang berat banget dia bisa menyebabkan sampai kelumpuhan bisa. Tapi memang tidak selalu saraf terjepit di leher ini menyebabkan kelumpuhan. Lebih banyak sebenarnya saraf di leher ini kalau kejepit dia keluhannya adalah nyeri menjalar ke lengan biasanya. Apakah dia cuma di bahu sini aja atau kadang-kadang memang sampai ke lengan bawah. Jadi pada kondisi yang berat banget, yang ekstrim banget itu bisa aja sampai macam-macam ya. Sebenarnya sih multifaktorial kita bilangnya, dari mulai ada posisi bekerja ya. Karena kalau misalnya kita bekerja dengan posisi kepalanya membungkuk itu bantalan di leher itu cenderung memang mendapat tekanan yang lebih besar ya. Sehingga dia bisa mengalami gangguan. Terus seperti Mbak Niki ini bisa terjadi ya. Bisa juga ada proses lain seperti misalnya jatuh, atau bisa juga proses penuaan, atau bisa juga proses posisi bekerja. Biasanya sih itu sih nggak berpengaruh sih, karena kondisi Mbak Niki ini bukan suatu kondisi yang memang terjadi dalam 1 bulan 2 bulan ya. Ini sih memang suatu kondisi yang sebetulnya mungkin sudah lama progresif, tapi memang gejalanya mungkin baru memberat dalam beberapa bulan terakhir. Tapi sebenarnya sih ini pasti sudah lama. Nggak terlambat sih, nggak terlambat, tepat kok. Artinya belum membahayakan. Belum membahayakan. Kalau efek samping sih memang sih semua operasi ada namanya resiko operasi dan ada namanya efek samping ya. Kalau resiko operasi ya memang semua operasi itu ada resikonya, tapi alhamdulillah sih operasinya Mbak Niki sih saat ini berjalan lancar, dan kita juga tadi sudah visit, kondisinya bagus, nggak ada masalah, nggak ada komplikasi, semuanya baik-baik aja. Gerakan lengannya juga normal, nyeri ke bahunya juga tadi sudah berkurang. Kemudian efek samping mungkin karena namanya dilakukan tindakan operasi pasti ada nyeri pasca operasi ya.
Jadi pasca operasi itu biasanya sih dalam beberapa jam pertama sampai 1 hari. Tapi Mbak Niki sudah mendapat penanganan dari tim pain management di rumah sakit kita, sudah mendapatkan obat-obat penghilang nyeri dan juga ada obat-obatan khusus lah untuk mengurangi rasa nyerinya. Terus kemudian efek samping lain sih saya rasa sih itu aja sih. Kalau kita lihat secara insisi kulitnya ya, jadi luka operasinya sebenarnya sih kecil ya. Luka operasinya kira-kira hanya sekitar 3 cm lah, 3 sampai 4 cm lah. Tapi ini mungkin termasuk operasi canggih ya. Jadi karena bukan operasi besar, tapi operasinya lukanya kecil tapi efeknya kepada pasien besar. Proses sendiri berapa lama dok? 1 jam 20 menit kurang lebih. Lukanya lukanya di leher sebelah kiri di bagian depan. Di sebelah kanan. Jadi selesai operasi tadi jam 9, habis itu dibangunkan oleh tim anestesi ya. Jadi waktu pas awal-awal bangun pasti memang masih dalam pengaruh anestesi, masih ngantuk, terus kemudian masih mengeluh nyeri tadi ya. Tapi tadi barusan sih kurang lebih 1 jam yang lalu sih tadi saya sudah visit ke Mbak Niki, udah sadar penuh sih, cuman juga komunikasi juga sudah baik. Terus keluhan nyeri di leher sudah mulai berkurang. Penyangga leher masih pakai, jadi memang sih penyangga leher itu sebenarnya fungsinya sebagai proteksi aja ya. Jadi pen atau impan yang kita pasang di lehernya itu sebenarnya udah kuat banget. Nah itu sebagai proteksi aja sebenarnya. Jadi nggak mandatory harus dipasang terus menerus. Pen ini fungsinya pertama dia mengembalikan ketinggian bantalan di tulang leher, dan juga dia berfungsi sebagai media untuk menyatukan tulang nomor 5 dan nomor 6. Gerakan sih biasanya sih enggak ya, nggak ada gerakan ya, pengaruh gerakan yang signifikan sih enggak. Akan insya Allah akan kembali normal sih, gerakan nggak ada perubahan. Jadi gini, setelah tindakan operasi biasanya kalau Mbak Nikinya nyaman, enak, biasanya 1 hari setelah operasi dia bisa pulang. Tapi nanti tentunya kita melihat kondisi umumnya Mbak Niki, dia apakah sudah nyaman di hari pertama setelah operasi. Kalau misalnya dia sudah nyaman dan pengen pulang, sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya dia masih nyeri atau masih ada keluhan, kita biasanya bisa berikan fisioterapi. Nah kemudian untuk pemulihannya sendiri, sebetulnya sih setelah pulang itu Mbak Niki aktivitas apapun tuh boleh ya. Cuman kalau benar-benar sembuhnya itu mungkin bisa perlu waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Tapi untuk aktivitas harian itu sih nggak ada masalah. Pasca operasi biasanya kita perlu kasih fisioterapi, nanti bisa dikerjakan di rawat jalan permanen, jadi nggak dilepaskan. Tulang leher kita ini sebenarnya letaknya di belakang, tapi untuk operasi tulang belakang bagian leher memang kita operasinya dari depan karena aksesnya lebih mudah. Iya, pasangnya di belakang, tapi lukanya di depan dia. Pantangan khusus enggak sih, cuman memang sih setelah ini Mbak Niki pasti akan kita edukasi untuk posisi bekerja ya. Jadi posisi bekerja memang kalau misalnya dia bekerja sambil duduk gitu, misalnya dengan handphone atau dengan komputer tuh memang harus tegak ya. Terus juga jangan terlalu banyak membungkuk ya, karena kita takutnya nanti segmen yang lainnya malah jadi bermasalah seperti itu. Sudah di ruang pasien, jadi Mbak Niki setelah operasi memang langsung kembali ke ruang rawat biasa. Untuk saat ini sih dikunjungi sih bisa, cuman mungkin tergantung polisi rumah sakit ya, karena kan nggak semuanya bisa mengunjungi. Nggak sih, kalau dari pemeriksaan MRI sih kita lihat sih yang bermasalah hanya di tulang leher aja. Kalau aktivitas harian sih boleh ya, normal ya, dari habis operasi juga sudah boleh ya. Cuman kalau misalnya memang aktivitas olahraga biasanya kalau mau mulai olahraga ringan itu 1,5 bulan. Tapi kalau mau mulai olahraga yang lebih berat itu biasanya 3 bulan. Karena untuk mencegah, kan namanya juga baru operasi ya, kita harus memastikan pen yang dipasang itu tulangnya dan tulang nomor 5, 6-nya itu sudah menyatu dengan baik dulu, jadi nggak bisa cepat. Tapi kalau Mbak Niki senang berenang, sebenarnya kalau dari awal setelah lukanya kering, kalau mau berenang sih sebenarnya nggak apa-apa, karena berenang itu olahraganya yang relatif low impact ya. Tapi kalau olahraga lain harus dijaga.